Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdian Aifrisi Pramesta, kelas 6B Pendidikan Informatika, NIM saya 20063110065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran yang saya pilih untuk memenuhi tugas UAS Inovasi Pembelajaran. Baik, di sini saya memilih metode pembelajaran Teams Games Tournament atau biasa disingkat dengan TGT. Nah, di sini alasan saya memilih Teams Games Tournament karena menurut saya metode pembelajaran TGT ini cocok diterapkan pada tingkatan sekolah yang ada di Pulau Madura, termasuk ke dalam karakteristik siswa di Pulau Madura itu sendiri. Yang dimana di Pulau Madura ini siswa itu cenderung kurang minat dalam pendidikan umum. Mereka lebih tertarik dengan pendidikan keagamaan, seperti di Sumeneb. Nah, jadi di sini saya menggunakan metode pembelajaran Teams Games Turnamen untuk menarik simpati siswa agar semangat siswa dalam belajar itu tinggi. Karena yang diterapkan dalam pendidikan di Pulau Madura itu hanya metode ceramah dan juga diskusi saja. Jadi kurang menarik siswa untuk mempelajari apa yang telah diterangkan, seperti hanya monoton saja. Nah, di sini saya memilih metode pembelajaran Teams Games Tournament. Nah, jadi pengertian dari Teams Games Tournament atau TGT yaitu sebuah permainan turnamen tim adalah model pembelajaran yang dikembangkan oleh David De Vries dan Kate Edwards yang merupakan metode pembelajaran pertama yang dicetuskan dari Universitas Johns Hopkins pada 2015 pada halaman 117. Nah, pembelajaran TGT ini merupakan kegiatan pembelajaran kooperatif yang menggunakan turnamen akademik, kuis-kuis, dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lainnya yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka. Nah, pengertian tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Selvin pada tahun 2015 di halaman 163 yang mengemukakan bahwa TGT adalah pembelajaran kooperatif yang menggunakan turnamen akademik dan kuis-kuis. Nah, kemudian diperjelas lagi oleh Isjoni pada tahun 2013 di halaman 83 yang berpendapat bahwa TGT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang terbentuk ke dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5 hingga 6 orang yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, satu, dan ras yang berbeda. Nah, kemudian Wick pada tahun 2011 di halaman 185-186 juga mengemukakan bahwa klasifikasi kelompok dalam TGT terdiri dari 4 hingga 5 siswa yang sifatnya heterogen, mulai dari kemampuan peserta didik, jenis kelamin, dan kinerja akademik di kelas. Nah, sementara itu, kinerja akademik di kelas yang menerapkan TGT itu berbentuk turnamen akademik di mana peserta didik bersaing melawan anggota tim lainnya untuk mendapatkan poin. Nah, kelompok dengan poin tertinggi akan menjadi pemenang. Kemudian juga ada langkah-langkah dalam penerapan Teams Games Tournament. Yang pertama, ada presentasi di kelas. Jadi, pertama kali itu guru akan memberikan pengarahan atau penjelasan mengenai materi yang akan digunakan dalam kegiatan Teams Games Tournament tersebut. Nah, kegiatan ini merupakan pengajaran langsung, yaitu dengan metode ceramah terlebih dahulu atau klasikal, yang diiringi dengan diskusi pelajaran
untuk memperdalam, mengulas, dan mempelajari materi secara kooperatif. Jadi, untuk menerapkan metode ini, perlu adanya metode ceramah terlebih dahulu. Jadi, guru menjelaskan materi-materi, kemudian baru guru tersebut mengadakan diskusi bersama terlebih dahulu sebelum mengadakan metode TGT ini. Nah, tujuannya untuk memperdalam, mengulas, dan mempelajari materi secara kooperatif dari materi yang dibawakan oleh guru tersebut. Kemudian, setelah melakukan presentasi atau melakukan pemaparan materi, langkah selanjutnya yaitu pembentukan sebuah tim. Nah, pembentukan sebuah tim ini menentukan kelompok yang heterogen dapat diikuti dengan langkah-langkah yaitu membatasi jumlah anggota setiap kelompok yang bisa terdiri dari 4 sampai 6 atau 5 sampai 6 anak. Kemudian memberi nomor kepada siswa mulai yang paling atas sampai yang paling bawah seperti 1, 2, 3 pada nomor kelompok tersebut. Kemudian setelah memberi nomor akan dibentukkan tim heterogen, jenis kelamin, etnis, agama, dan kelompok akademik. Jadi, siswa tersebut akan disuruh menyebutkan nomor dari 1 sampai 6. Jadi, dari 4 sampai 6. Jadi, siapa yang mendapatkan nomor 4, siapa yang mendapatkan nomor 2, 3, dan seterusnya, itu akan menjadi satu kelompok. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu games. Baru memulai sebuah permainannya. Nah, games ini tersendiri terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang kontennya relevan dan dirancang untuk menguji pengetahuan siswa yang diperoleh dari presentasi di kelas dan pelaksanaan tugas kerja tim. Jadi, pertanyaan-pertanyaan tersebut seputar dari materi-materi yang telah dipaparkan oleh guru tersebut dan juga diskusi-diskusi dengan satu kelompoknya. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban telah disediakan dan sudah diberi nomor. Jadi, guru tersebut sudah memberikan pertanyaan dan juga sudah memberikan jawaban. Nah, pertanyaan dan jawaban itu akan diberi nomor. Pertanyaan 1 berupa pertanyaan ini, pertanyaan 2 berupa seperti ini. Nah, kemudian game tersebut dimainkan di atas meja yang terdiri dari masing-masing perwakilan tim yang berbeda. Jadi, pengambilan nomor tersebut akan diwakilkan oleh tim. Dan yang memainkan juga perwakilan dari tim tersebut. Nah, selanjutnya baru turnamen. Nah, pada penentuan turnamen ini ditentukan dengan cara homogen, dengan langkah membentuk kelompok, menentukan anggota dari setiap kelompok berdasarkan kesetaraan, kemampuan akademik, misalnya turnamen yang dibentuk adalah untuk siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi, dan ada kelompok turnamen untuk siswa dengan kemampuan akademik rendah. Jadi turnamen ini dan game ini itu memiliki karakter yang berbeda, jadi dibagi-bagi. Untuk siswa yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi akademiknya akan dipisahkan dengan kemampuan yang lebih tinggi. Jadi, siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi akan diuji dengan kemampuan akademik lebih tinggi juga. Nah, begitu juga dengan kemampuan akademik siswa yang rendah. Jadi, siswa yang rendah akan ditandingkan dengan siswa yang rendah juga. Nah, di dalam turnamen tersendiri ada langkah-langkah penyelenggaraannya, yaitu yang pertama, menyiapkan lembar soal dan lembar jawaban yang telah diberikan. Nomor. Nah, kemudian meletakkan kembali soal dan jawaban di atas meja turnamen. Kemudian menentukan pembaca soal pemain dan penantang. Setelah menentukan pembaca soal, kemudian pemain 1 mengambil nomor soal dan memberikannya kepada pembaca soal. Setelah itu pembaca soal mengambil soal sesuai dengan nomor yang sudah ada. Kemudian pemain 1 wajib membaca soal. Jika pemain 1 tidak dapat menjawab soal, maka pemain yang lain dapat menjawab soal. Jadi sistemnya seperti rebutan. Kemudian petugas yang membaca soal mengambil nomor dan menjadi pemain 1 yang selalu digilirkan agar semua anggota tim mendapatkan tugas yang sama. Jadi setiap anggota itu memiliki tugas yang sama digilir. Kemudian, jika salah satu pemain dapat menjawab soal dengan benar, maka kartu soal akan diambil oleh penjawab soal, namun
Jika para pemain tidak dapat menjawab soal, maka kartu soal dibiarkan saja. Jadi yang bisa menjawab soal akan memenangkan. Kemudian ada rekognisi tim. Jadi penghitungan skor dengan melihat seberapa banyak siswa yang dapat mengumpulkan kartu soal dari pemain yang telah dilakukan. Penjumlahan skor dilakukan bersama kelompok heterogen semua perwakilan kelompok yang bergabung bersama dengan kelompok heterogen yang sama, kemudian menjumlahkan skor tim yang diperoleh dari permainan. Nah, baru skor tertinggi akan menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah. Nah, jadi menurut saya TGT ini cocok diterapkan pada siswa Diploma Madura. Kenapa? Karena TGT ini merupakan sebuah permainan, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir dan juga kreativitas dari mereka. Nah, setelah mereka juga menjawab dan bersusah payah berpikir, mereka akan mendapatkan reward berupa hadiah atau berupa penambahan nilai. Jadi semangat mereka itu akan lebih tinggi untuk terus belajar jika menggunakan metode ini. Nah, di sini juga ada kelebihan dari metode TGT ini, yaitu menurut Tani Rejaka dan kawan-kawan di tahun 2012 di halaman 72-73 menerangkan bahwa siswa memiliki kebebasan untuk berinteraksi dan menggunakan pendapatnya. Rasa percaya diri siswa menjadi tinggi. Kemudian mengurangi perilaku menyimpang siswa di dalam kelas, misal mengganggu teman. Keempat, motivasi siswa bertambah. Kelima, meningkatkan pemahaman siswa terhadap pokok bahasan tertentu. Keenam, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi, baik toleransi antar siswa maupun toleransi antar siswa dan guru. Kemudian yang terakhir, siswa bebas mengaktualisasikan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga interaksi antar siswa tersebut maupun interaksi antar guru dan siswa menjadi lebih hidup dan tidak membosankan. Tetapi di sini juga ada kekurangan yang dimiliki oleh metode Times Games turnamen tersebut yang dikemukakan oleh Tani Rejaka dan kawan-kawan pada tahun 2012 di bukunya halaman 72-73, yaitu tidak semua siswa ikut menjumlahkan pendapat, jadi hanya beberapa siswa, perwakilan siswa tersebut. Kemudian kekurangan waktu untuk proses pembelajaran karena akan sedikit sedikit memakan waktu banyak. Kemudian yang terakhir memungkinkan terjadi kegaduhan atau ricuh jika guru tidak dapat mengelola kelas dengan baik. Nah, itu merupakan penjelasan dari metode TGT tersendiri. Jadi, seperti yang saya jelaskan, saya memilih metode ini karena menurut saya metode ini itu cocok diterapkan di Diploma Madura dengan melihat kelebihan-kelebihan dari metode tersebut. Kemudian juga ada penjelasan terkait pembelajaran abad 21. Jadi pembelajaran abad 21 ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Nah, kemudian Kemendikbud sendiri itu merumuskan bahwa paradigma pembelajaran abad 21 ditekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analisis, dan kerjasama serta kolaborasi dalam menyelesaikan masalah, seperti 4 elemen ini. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Kemendikbud telah mengadaptasi 3 konsep pendidikan abad 21 untuk mengembangkan kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas. Juga sekolah menengah kejuruan. Nah, apa saja ketiga konsep yang dirumuskan oleh Kemendikbud, yaitu yang pertama 21 century skill, scientific approach, dan authentic learning and authentic assessment. Yang selanjutnya diadaptasi guna mengembangkan pendidikan menuju Indonesia kreatif,
pada tahun yang akan datang, yaitu tahun 2045. Nah, pembelajaran abad 21 sendiri memiliki 4 skill yang sudah saya jelaskan. Apa saja sih keempat keterampilan abad 21? Yang pertama yaitu creativity and innovation atau kreativitas, keterampilan berpikir kreatif. Nah, kreatif itu sendiri tidak selalu identik dengan peserta didik yang pandai menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Tetapi kreatif juga dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir di luar kotak tanpa batasan aturan. Jadi, pembelajaran abad 21 pada creativity and innovation ini, peserta didik diharapkan mampu untuk berpikir kritis dan berinovasi, dan mampu berpikir serta melihat suatu masalah dari berbagai sisi atau perspektif. Nah, kemudian hasilnya mereka akan lebih terbuka dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian yang kedua ada collaboration atau kolaborasi, merupakan keterampilan bekerja sama atau berkolaborasi. Aktivitas ini itu penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar peserta didik mampu dan siap bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupan mendatang. Nah, saat berkolaborasi bersama orang lain, peserta didik akan terlatih untuk mengembangkan solusi terbaik yang bisa diterima oleh semua orang dalam kelompoknya. Nah, kemudian ada communication. Communication itu adalah komunikasi atau keterampilan berkomunikasi. Jadi, keterampilan ini itu terdiri dari sejumlah sub skill seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca pendengar atau audiens untuk memastikan pesannya tersampai. Jadi, siswa ini itu dilatih untuk berkomunikasi, melatih kemampuan komunikasinya gitu. Kemudian yang terakhir ada critical thinking and problem solving atau berpikir kritis. Nah, jadi tujuan utama dari kemampuan berpikir kritis ini yaitu untuk mengarahkan peserta didik dapat menyelesaikan masalah atau problem solving yang dapat melatih diri mereka untuk mencari kebenaran dari setiap informasi yang diperoleh. Jadi, setiap informasi yang diperoleh dari guru, setelah guru menjelaskan, mereka diharapkan untuk mampu berpikir kritis dan mencari solusi permasalahan dari informasi-informasi yang telah disampaikan. Seperti itu. Nah, itu saja penjelasan mengenai Teams Games Turnamen dan juga alasan saya memilih metode TGT ini dan juga penjelasan mengenai pembelajaran abad 21. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.